Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, langsung semangat. Ada perlu lagi. Oke, selanjutnya untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya Bapak akan absen. Yang Bapak sebut namanya silakan katakan hadir. Antum Naila Nur Atia. Hadir. Deka Aryani. Hadir. Berarti satu orang tidak hadir karena izin. Jadi kita akan menyambung pertemuan yang telah lalu. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang materi baru lagi. Rizky, berjalan di atas. Pernahkah kalian berselingkuh? Yang kedua, Antum. Pernahkah kalian mengharapkan sesuatu? Oke, yang pertama, pernahkah kalian merasa takut? Pernah nggak merasa ketakutan? Takut terhadap apa? Oke, banyak misalnya kayak apa? Takutan hantu, apa lagi? Takut dengan ketinggian. Yang kedua, pernahkah kalian mengharapkan sesuatu? Misalnya apa? Mengharapkan. Kita hendak itu mengharapkan tuh. Mengharap nilai bagus. Apalagi? Berharap ranking 1. Antum juara lomba. Berarti pernah juara antum. Apalagi? Selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu untuk menganalisis hakikat khauf dan raja kepada Allah. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis tanda-tanda khauf dan raja kepada Allah. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis manfaat dari penerapan sifat khauf dan raja kepada Allah. HP-nya membawa berita. Oke, sebelumnya Bapak akan mengecek kesiapan belajar kita. Jadi apa-apa yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar kita tolong disimpan dulu. HP-nya bisa dikeluarkan. Karena setelah ini Bapak akan melaksanakan yang namanya tes kemampuan awal. Nah, tes kemampuan awal itu bertujuan untuk mengecek sejauh mana kalian menguasai materi kita. Silakan di scan barcode yang ada di depan. Habis pakai motor udah kawan. Kecuali yang berisi kawan. Bapak ingin mengajak kalian sedikit bermain games kembali. Tahu apa ini? Ini adalah tanda. Ada berapa? 4. Ada 4. Oke, silakan yang mau coba. Ada 4 tanda panah. Silakan kayak apa caranya supaya tanda panah ini menjadi 5.
Nah, ada berapa tanda panah? 5. 1, 2, 3, 4. 5. Iya, ini 5-nya. Paham? Antum paham? Kalau tergantung sudut pandang. Sama kayak panah ini. Kita bisa membuatnya menjadi 5 jika sesuai dengan sudut pandang yang kita miliki. Nah, kayak juga dengan kehidupan. Terkadang kita ada beberapa tingkah laku orang lain yang merasa ada serat lawan kita. Kok bisa terjadi? Karena mungkin kita kadang mencoba berpandangan dari sudut pandang orang lain. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ada yang 5, ada yang 4. Karena ada 1 orang yang tidak masuk di kelas kita. Kelompok 1, Muhammad Atian Nazwan, Muhammad Fajar Zikrillah, Eka Aryani, dan Nabila Muzaki. Sisanya 5 orang masuk ke kelompok 2. Silakan duduk ke kelompok masing-masing. Per kelompok Bapak akan membagikan 2 kertas karton. Pada kesempatan kali ini kalian akan membuat yang namanya kotak konsep. Oh, kotak konsep. Kayak apa? Kayak apa? Silakan membuat menyesuaikan antara yang vertikal atau yang horizontal. Kotak konsep yang dibuat adalah berdasarkan dengan 2 pembahasan kita. Untuk kelompok pertama itu membahas tentang khawf. Kelompok kedua membahas tentang raja kepada Allah. Untuk masalah pengertian dan tanda-tanda serta manfaatnya, kalian boleh men-searching dari berbagai sumber. Misal dari buku pakai silakan, dari internet silakan. Oh, boleh lah Pak pakai pensel dulu, boleh. Membahas tentang 3 ini aja, pengertian secara hakikat, menganalisis tanda-tandanya dan manfaat dari penerapan. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan dikerjakan. Tulisan itu menentukan keadaan karakter orang. Berarti beda rapi. Dokter dulu ya. Dia itu kayak dokter. Dokter ini sibuk orang. Merah atau matian? Malah kita tuh baiknya tahu. Dokter dulu apa lagi? Sudah semua pengerjaan kotak konsepnya? Setelah ini kita akan presentasi tentang peta konsep yang kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peta konsep raja. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 2 yang mana membahas tentang raja. Raja artinya adalah berharap. Maksudnya berharap kepada Allah. Apa yang kita harapkan dari Allah? Masuk surga, pahala, kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan aku sugih. Kan harapan dia tuh. Ya Allah. Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan perihal raja kepada Allah. Oke, kalau ada kan? Oke, silakan. Bisa duduk aja. Duduk aja. Kan raja itu tadi sampai berharap kepada Allah. Amun berharap yang ada baik bang, tapi tetap kepada Allah. Contoh. Contohnya, mudahan pacaran ini langgeng. Kan pacaran itu kan zina. Ya. Tapi disuruh langgeng. Hebat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 telah mempresentasikan tentang konsep perihal raja kepada Allah. Najwan bertakwa udah. Kayak apa kalau misalnya yang diharapkan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat?
adalah menurut Bapak, oke, karena presentasi tadi sudah selesai, 2 kelompok tentang peta konsep. Selanjutnya adalah kalian Bapak minta untuk membuat contoh penerapan sifat khauf dan raja dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang peserta didik. Paham? Nah, jadi kelompok khauf, kita saksikan presentasi kelompok 1 tentang penerapan sifat khauf kepada Allah sebagai seorang siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1, 2%. Kami akan mempraktekkan penerapan khauf kepada Allah sebagai siswa. Jadi ini kisahnya tadi udah benar, mereka sedang melaksanakan ulangan. Najwan, yuk dong. Ya, harus. Ya, itu tadi contoh penerapan khauf sebagai siswa. Dengan ditutupnya oleh presentasi tentang penerapan sifat raja oleh kelompok 2, maka kita masuki ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan ini Bapak ingin mengecek sejauh mana pemahaman kalian terhadap sifat raja dan sifat khauf pada Allah. Silakan sediakan HP-nya masing-masing. Silakan masukkan kode sesuai yang tertera di layar. Siap, kita mulai lah. 1, 2, 3. Baik, yang diperingati 1, 2, Nazwansi dan 3 Muhammad Rizky. Padahal sih tadi Rudilah menjawab soal pertama, Lampir ini membaca salah soal pertama. Tapi Lampir tahu dia Rizky sampai di tahap lain gitu ya. Oke. Ojen, mantap Ojen. Apa semangat Ojen? Wah, ada di ujungnya. Ada di ujungnya. Ada di ujungnya. Nah, dari 10 soal kajian ya tentang bagaimana proses pemahaman kalian terhadap materi tentang khauf dan raja. Oke, terakhir sampai kita ke kesimpulan. Nah, Bapak minta doa dari kalian untuk menyimpulkan tentang khauf dan raja. Siapa yang mau? Eka, silakan Eka kesimpulan. Jadi khauf itu bentuk ketakutan, takut kepada Allah, jadi kita menjauhi orang lain. Ya, khauf adalah rasa takut terhadap sesuatu yang dapat memicu kemurkaan Allah. Raja ulang, kesimpulan, 1 orang perwakilan. Silakan Anto. Jadi raja itu mengharapkan. Oke, raja artinya adalah apa yang diharapkan. Raja kepada Allah, kita mengharapkan apa dari Allah? Mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan, mengharapkan surga. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau ada tidak tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah antarataan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.